Sudah direkam kah? Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sebetulnya kita sedang di daras berapa Ustaz? Sebetulnya kita masih di ad-darasu ats-tsalis. Ustaz, ana sudah lama tidak membuka buku selama liburan. Misal ana kurang murojaah, tapi ana lupa sekarang kita lagi membahas apa. Baik, sekedar mengingatkan di ad-darasu ats-tsalis ini kita akan mengenal al-mabni lil majhul. Al-mabni lil majhul. Seperti apa itu Ustaz? Ketika kita jadi fi'il atau kata kerja untuk yang pasif. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seperti ini misal misal daraba Zaidun Amran. Taib. Kita akan jadikan daraba ini kan memukul, ini kata aktif ya, fi'il aktif. Kita inginkan jadikan kata yang pasif. Dengan kata lain, fa'ilnya itu kita hapus. Ada banyak sebab, diantaranya memang tidak diketahui fa'ilnya atau sengaja dihapus. Maka yang terjadi duriba. Yang terjadi hanya maf'ulnya. Sebelum ke sana, yang tersisa apa? Yang tersisa hanya fi'ilnya dan maf'ulnya. Taib, maf'ulun bi ini maf'ulun bi ini akan menggantikan posisi dari fa'il tadi. Maka dia menerima hukumnya. Di antara hukum fa'il adalah marfu. Maka ini akan menjadi amrun. Jadi amr atau maf'ul bih ini menggantikan posisi fa'il. Kemudian kita mesti dan harus rubah bentuk fi'ilnya. Yang asalnya doroba memukul, sekarang menjelaskan bahwa amarlah yang dipukul. Maka kita bilang duriba. Duriba. Jadi kita dhammahkan huruf yang awal dan kasrahkan huruf sebelum akhir. Ada lagi Ustaz, ada misal fataha Ahmadu al-bab. Kita lihat Ahmad kita hapus, al-bab menggantikannya, dia menerima hukum di antaranya rafa, maka yang asalnya fataha kita dhammahkan huruf awal, kita kasrahkan huruf sebelum akhir menjadi futihal babu. Mafhum Ustaz? Ada lagi, ada misal fataha Zaidun an-nafizata. Kalau kita hapus Zaid, maka yang tersisa an-nafizah dan fataha. Fataha. Baik Ustaz, an-nafizah dia menerima hukum fa'il, maka dia kasih tanda rafa di sini dengan dhammah. Kemudian antara fi'il itu harus sesuai dengan fa'il atau naib fa'il. Di sini nafizah ini mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mengikuti. Yang asalnya fataha harus mengikuti mu'annasnya menjadi tak ta'nis ada. Kita dhammahkan huruf awal, kita kasrahkan huruf sebelum akhir menjadi futihat an-nafizatu, kalau diwasalkan futihatin nafizatu. Baik. Kemudian apa? Kita akan atau sudah membahas bagaimana apa namanya kita menasabkan beberapa kata ke baik, seperti ini nih. Ada bab namanya pembahasan an-nasab. Nasab itu apa? Menyandarkan. Saya bingung. Langsung saja ke contohnya. Gini nih. Kalau anak memilih kata jawwalun.
jawwalun. Ana ingin sandarkan, ana ingin nisbatkan handphone ini ke negara Sin, misal Cina. Maka ana sifati jawal ini buatan Cina misal dengan menambahkan yang namanya ya nasab. Jadi Siniyun. Taib, contoh yang lain, Misal kalau di sini contohnya, bentar. Taib. Ini ada syakhsun, anak ingin nisbatkan ke Mesir, Misru. Anak ingin nisbatkan. Jadi anak ingin sifati bahwa laki-laki ini dinisbatkan kepada negara yaitu Mesir. Maka anak tambahkan ya'un nasab menjadi Misriyun. Sama, ada syakhsun, laki seseorang, anak nisbatkan ke negara tertentu, misal Al-Iraq. Maka anda tambahkan ya nasab menjadi al-Iraqiyun. Jadi anda nisbatkan laki-laki tersebut ke negara Iraqiyun. Kurang lebih seperti itu. Ya, ya nisbah. Taib. Bentar. Kemudian kita juga mempelajari ini semijin jam'i. Umat anak lupa, kita belum sampai selesai kan ya di daras ketiga itu ya? Belum, Ustaz. Taib. Ya berarti kurang lebih sampai sana. Taib, ini dia. Taib, Anda jelaskan saja ya. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Imma dan imma. Maksudnya bagaimana Ustaz? Imma itu seperti ini penggunaannya. Al-ismu fil lughati, isim dalam bahasa Arab, fil lughatil arabiyyah, imma, adapun bentuknya apa? Mudzakkarun wa imma, dan adapun muannatsun, gampang imma. Imma tazuruni wa imma azuruka. Bisa kamu yang mendatangiku atau berkunjung kepadaku, bisa juga aku yang mengunjungimu. Jadi imma itu lebih kepada bisa ini atau ini gitu ya. Ibrahim itu imma maridun, mungkin dia marid, wa imma musafirun, dan mungkin juga dia musafir. Adkhil imma fi thalathi jumalin min insya'ika, ini disuruh untuk membuat kalimat dengan menggunakan imma. Taib. Al-harbu mu'annathatun. Taqulu al-harbu al-alamiyah al-ula. Jadi harb, meskipun tidak ada tanda taknis atau afan, tidak ada tanda mu'annas, tetapi dia disebut mu'annas. Bagaimana Ustaz? Jadi yang namanya at-ta'nis, kita bilang ada 3. Ada lafzi wa ma'nawi. Dalam segi lafaz dan makna, dia itu mu'annas. Contohnya apa? Fatimatu. Dalam segi lafaz ada tanda mu'annas, kita bilang ada tak taknis. Dalam segi makna dia itu nama untuk perempuan.
Kemudian ada juga lafziyun. Jadi dalam segi lafaz saja dia muannasnya. Contohnya apa? Contohnya misal Hamzatu, Talhatu. Ustaz, ini kata-kata ada tanda muannasnya apa? Tak marbutoh. Apakah dia dalam segi makna nama untuk perempuan? Bukan, untuk laki-laki. Jadi muannas itu dalam segi lafaz saja. Yang ketiga adalah ma'nawiyun, dalam segi makna saja. Contohnya apa? Contohnya misal Maryamu. Jadi ini mu'annas tetapi tidak ada tandanya. Apalagi harbun sama ainun. Jadi tidak ada tanda mu'annas tetapi orang Arab gunakan dalam bentuk mu'annas. Taib. Kemudian hati mudhari al-af'al. Hadirkan fi'il mudhari dari al-af'al al-ati. Fi'il berikut ini. Ada hawa, yahwi, mencakup ya. Qabadha, yaqbidu, bisa menangkap ya. Saroko, ini mencuri. Yasriqu, mana'a, yamna'u, menghalangi. Ladaqa, yaldagu, menyengat. Nasaba, yansibu, menancapkan. Salaba, yaslibu, sarra, yasurru. Itu dia fi'il. Sarra yasurru itu membuat gembira. Membuat gembira. Taib. Tadi apa? Oh iya, solaba belum ya. Solaba itu mensalib, menyalib. Menyalib. Taib, hati jam'al asma al-atiyah. Hadirkan bentuk jama' isim-isim berikut ini. Harbun, hurubun, wathanun. Harbun itu peperangan ya, perang. Wathan itu berhala, jamaknya authan. Hidhaun, hidhaun ini sepatu, jamaknya ahziyatun. Din, agama, jamaknya adyan. Juhrun, ini lubang. Ahjarun, atau hujur, atau hajarah, itu lubang. Zanbun, jamaknya zunub, dosa. Syahinatun, jamaknya syahinatun. Syahinatun itu adalah kapal barang. Malbasun, malabisu, pakaian. Qa'idah, qawa'id. Jasus, ini mata-mata. Jawasis, jawasis. Lisun, jamaknya lususun. Hadithun, ahadithu. Ini adkhil kula kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Ini gunakan kata-kata ini dalam kalimat sempurna. Salat, saroko, mencuri, mana, menghalangi. Surro. Ini ada yang tahu surro ini bentuk apa? Artinya apa? Jadi kalau kita memiliki fi'il yang asalnya gini nih. Sarro asalnya itu saroro. Ini masuk ke dalam fi'il yang namanya al-mudha'af. Al-mudha'af. Jadi yang terjadi idgham padanya. Ada huruf yang double dan terjadi yang namanya idgham. Taib, sarro asalnya saroro, terjadi idgham menjadi sarro. Kalau kita majhulkan saroro menjadi suriro. Suriro. Maka ini pasti terjadi idgham juga ya. Ketika ada dua huruf yang dua-duanya berharokat, maka kita sukunkan huruf yang pertama ya.
kita sukunkan huruf yang pertama, maka hasilnya surra, dibuat bahagia ya. Al-harbu, mu'zam itu aksar, dominasi kebanyakannya, mayoritas. Ibnu kadza wa kadza sanata, jadi anaknya siapa dan tahun berapa, kurang lebih seperti itu. Taib. Sekarang fi salasi mi'atin lafzu mi'ah majrurun bil idhafah. Pada kata salasu mi'ah ini, lafaz mi'ahnya itu majrurun bil idhafah. Oh, jadi salasnya tiganya itu sebagai mudhaf, mi'ahnya sebagai mudhaf ilaih. Amma salas fayu'rabu, maka dia di-i'rab bihasabil amil, sebagaimana atau berdasarkan amilnya. Kalau dia sebagai fa'il berarti marfu dengan dhamma, kalau mansub dia apa, kalau maf'ul dia mansub. Contohnya Ustaz, indi salasu mi'ati riyalin. Jadi di sini indi sebagai khobar muqaddam, bentuknya dzaraf syuhu jumlah. Salasu di sini sebagai mubtada dan dia sebagai mudhaf. Mi'ati di sini sebagai mudhafun ilaih. Dilihat dari apa? Dilihat dari salas. Dan dia juga sebagai mudhaf, dilihat dari riyal. Adapun riyal sebagai mudhafun ilaih, maka dia majrur. Mi'ati majrur, riyalin majrur. Jadi kata salasnya juga tergantung dia dalam kedudukan apa. Kalau mi'ah itu pasti majrurun bil idhafah, maksudnya dia sebagai mudhaf ilaih. Uridu salasa. Kenapa salasa? Karena sebagai maf'ulun bih dan dia mudhaf. Mi'ati pasti kasrah, dia mudhaf ilaih dan dia sebagai mudhaf juga, maka di sini dia tidak bertanding. Mi'ati riyalin. Ishtaraitu hadhihi sa'ata bi 300 riyalin. Salasi majrur oleh ba dan dia tidak bertanding karena dia sebagai mudhaf. Mi'ati dia majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih dan dia tidak bertanding karena dia sebagai mudhaf. Riyalin dia majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Huna salasi, di sini kata salas majrurun bil ba, dia majrur oleh ba. Ini diminta untuk mencontohkan dalam suatu kalimat salasimi'atin wa akhwatuha dan teman-temannya, arba'umi'atin khamsumi'atin ila tis'imi'atin. Salasimi'atin itu 300, berarti khamsu situ mi'atin sab'umi'atin thamani mi'atin. Baik, contohnya Iqra' al-a'dad fima yali qira'atan sahihatan, bacalah bilangan-bilangan berikut ini dengan bacaan yang benar. Baik, Ustaz, kenapa tidak mulai ke ummahat saja? Ana khawatirnya ummahat belum persiapan, sudah lama libur. Baik, Ana akan coba bahas saja terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah pekan depan kita masuk latihan-latihan dan ada PR-nya tentu. Baik. Fi hadzal kitabi khamsu mi'ati safhatin. Di dalam kitab ini ada 500 safhah. Qara'tu minha arba'a mi'ati safhatin. Baik. Ana akan tanya saja ya. Di dalam kitab ini ada 500 safhah, saya membaca dari 500 safhah itu 400 safhah. Baik. Di sini ummahat fi hadzal kitabi khamsumi'ati safhatin. Kenapa khamsu? Sedangkan di sini arba'a dengan fathah. Khamsu sebagai apa ummahat? Mubtada. Baik. Mubtada. Betul, mubtada muakhir. Adapun fi hadzal kitab ini sebagai khabar yang muqaddam, yang didahulukan. Betul. Khamsu sebagai mudhaf, mi'ati mudhafun ilaihi dan dia sebagai mudhaf, makanya dia tidak bertanwin. Safhatin sebagai mudhaf ilaihi. Kalau arba'a dia sebagai apa Maha? Maf'ul. Bi sahih.
Thamanut tazkirati, harga tiket itu tis'u mi'ati dolarin. Kalau tis'u di sini marfu karena apa dia ummahat? Sebagai mubtada ya, khobar. Khobar, Ustaz. Khobar. Khobar. Jadi harga tiket ini $900. Ishtaraitu hadha siwar bisab'imi'ati junaihin. Kalau ini bisab'i karena ada alba mafhum Ustaz. Yadrusu fi hadhihi al-kulliyati sitta atau apa? Yadrusu fi hadhihi al-kulliyati sittu mi'ati talibin. Di sini kira-kira situ, kenapa situ? Belajar di kuliah ini 600 siswa. Fa'il. Kenapa situ? Sebagai Fa'il. fa'il dari yadrusu. Yadrusu. Ji'tu ilal madinatil munawwarati ama mi'atin wa alfin lil hijrah. Saya datang ke Madinah Munawwarah tahun 400 dan 1000. Oh, berarti 1400 lil hijrah hijri. Taib di sini kenapa arba'i kasrah? Kenapa dia majrur? Sebagai mudhaf ilaih, Ustaz, dari ama. Sahih. Ama, betul, mudhaf ilaih. Adapun ama, kenapa dia mansub? Karena Dzaraf, dzaraf, Ustaz. sahih. Dzaraf. Sahih, dzaraf. Kemudian di sini, perhatikan. Kita akan membahas ismu jinsin jam'iyun. Nah, ini biasanya agak sulit untuk dicerna biasanya. Karena dulu pernah menjelaskan kalau nggak salah sedikit. Ismu jinsin jam'i. Ini dijelaskan juga. Wasmul jinsi al-jam'i, dan isim jins al-jam'i huwa alladhi, ialah yang yufroku, yang dibedakan. Bainahu, antaranya, wa baina wahidihi, dan antara satunya. Ustaz, kenapa baina wahidihi? Kenapa baina wahidihi? Enggak baina mufradihi. Betul kan ya? Jadi dibedakan antara ismu jins jam'i dan bentuk satunya itu dengan ya dan atta. Taib. Maksudnya bagaimana? Kenapa enggak wa baina mufradihi? Mufrad itu biasanya kental kaitannya dengan jamak musanna dan jamak. Kalau ismu jins jam'i itu dia itu bisa kita bilang dia itu bentuk mufrad, ya bentuk mufrad. Bisa kok bentuk mufrad? Ya karena dia bukan jamak sebagaimana jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Maka tetapi bentuknya mufrad tapi menunjukkan banyak. Saya masih bingung. Yang dibedakan, yang dapat membedakan itu antara mufrad, bukan antara mufrad, antara satu dan isim jins jam'inya itu dengan ya atau dengan atta. Maksudnya bagaimana? Kalau dengan menambahkan ya bisa menunjukkan satu, kalau kita menghapus ya bisa menunjukkan banyak. Contoh, Yahud, ini ismu jins jam'i. Yahudiyun, ini satu. Arabun, ini ismu jins jam'i. Arabiyun, ini satu orang Arab. Atau dengan tak, samakun, samakatun. Jadi samakatun satu ikan. Kalau samakun ismu jins jam'i. Syajarun, ismu jins jam'i. Syajaratun, ini satu pohon. Bagaimana? Baik. Bisa diperhatikan. Apa perbedaan dari ismu jins jam'i dan jama itu sendiri? Baik. Kalau Anda bilang seperti ini. Ini seorang muslim. Ini dua orang muslim. Muslimani. Kalau Anda bilang seperti ini, maka kita bilang
muslimuna. Ini jamak. Ini jamak. Yang kita lihat dari jamak itu satu per satu dari bentuk mufrad. Ini muslim, ini muslim, ini muslim. Nah, kita bilang muslimuna. Baik, Ustaz masih bingung. Sekarang ismu jins jam'i bagaimana? Mudahnya seperti ini. Dari kata tadi syajaratun. Ini sebuah pohon syajaratun ya. Syajaratun. Kalau kita lihatnya seperti ini, yang kita lihat adalah oh ini satu pohon, ini satu pohon, ini satu pohon, ini satu pohon. Maka kita bilang Ashjarun. Kita akan bahas Ashjarun ini menunjukkan jamak, cuman jamaknya sedikit. Atau bisa juga Syajaratun. Jadi ini jamak taksir yang kita lihat bentuk satu per satu. Kalau Syajaratun ini al-mu'annats as-salim. Yang kita lihat apa? Sama. Ini satu pohon, satu, oh, berarti syajarat. Jadi jamak itu lebih kita lihat itu apa? Bentuk satu per satunya. Kalau banyak, ya kita bilang jamak. Kalau ismu jins jam'i, ismu jinsin jam'i, kita bilang yang membedakan kita hapus tak marbutoh menjadi syajarun. Pohon. Jenis pohon. Berapa banyak? Ya, pokoknya pohon saja. Jadi bentuknya satu mufrad sebetulnya, tapi menunjukkan banyak. Apakah kita fokus kepada satuan ini pohon? Enggak. Yang kita lihat bentuk umum. Pokoknya pohon saja. Bentuk umum. Seperti apa? Kalimatnya ya. Misal, ketika kita memiliki teman, kemudian kita tidak tahu dia itu sebetulnya menanam pohon petani ya. Kita memiliki ini anak gambarkan. Kita memiliki teman seorang petani dan kita tidak tahu sebetulnya dia itu menanam pohonkah atau menanam sayuran. Misal, ana la a'lamu hal huwa. Misal, yazra'u syajaran am la. Misal. Aku tidak tahu apakah dia bercocok tanam atau bercocok tanam pohon-pohon kah atau dia menanam sayuran atau tidak. Pertanyaannya, syajaron di sini yang ana maksud apakah satu pohon dan ana gabungkan menjadi syajaron, atau sebetulnya ana tidak melihat dan tidak melirik satu persatu pohon. Pokoknya jenis pohon secara umum saja. Tapi tidak menunjukkan satu, tidak. Dan itu ismu jins jam'i. Susah kan ya umat ya memahaminya. Itu biasanya yang sedikit. Afwan Ustaz, Ya. boleh bertanya Ustaz? Boleh silahkan.
apakah bisa kalau misalnya yang satu itu kita katakan satu jenis pohon gitu Ustaz. Yang syajarotun misalnya itu berarti Kalau itu khusus mufrad. mufrad, maksudnya mufrad bukan menyebutkan jenis gitu, enggak Ustaz? Kalau yang Enggak. syajarun kan itu isim jenis jam'i, jadi Mm-mm. seluruh jenis pohon aja gitu maksudnya Ustaz ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau yang syajarotun itu maksudnya ke mufrad bukan ke jenis pohonnya, misalnya pohon apel, pohon Oh, apa gitu. jadi gini kalau ismu jins jam'i kita tanya kan, kita lihat jenisnya ya. Tadi betul, kita lihat jenisnya. Kalau kita bilang jenisnya cuman tapi satu loh, ya sama. Maksudnya bisa syajaratun, satu jenis pohon. Bisa satu, kalau ini satu. Jadi, ana bilang wahid itu untuk kebalikan dari ismu jins jam'i. Ismu jins jam'i itu wahid, satunya. Kalau ana bisa bilang ana mufrad ini bisa. Akan tetapi kebalikannya itu musanna atau jama'. Ketika ana bilang asjar atau syajaratun. Betul, Jadi ketika ana bilang wahid itu ketika ana bandingkan dengan ismu jins jam'i. Itu nama jenis pohon tetapi menunjukkan jama'. Maksudnya bukan satu pohon, ada beberapa yang ana maksud. Lebih dari satu lebih. Berapa ya? Ana nggak tahu, pokoknya lebih dari satu. Kalau satunya apa? Syajaratun. Ketika ana bilang syajaratun itu mufrad, jamaknya apa? Asjar. Jadi jangan sampai ketika ana bilang gini, ismu jins jam'i syajarun. Mufradnya apa? Syajaratun, bukan mufrad. Karena sebetulnya ismu jins jam'i itu mufrad sebetulnya. Tapi mufrad yang menunjukkan banyak. Kalau yang menunjukkan satu apa? Yang menunjukkan satu adalah syajaratun. Syajaratun. Baik. Selanjutnya seperti itu. Ada lagi? Masih bingung ya? Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Ada kitab namanya Qatrun Nada wa Ballus Sada. Qatratun. Ini tetesan. Ini dia, tetesan. Satu tetesan. Kalau tetesannya itu banyak, yang Anda lihat ini satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes. Oh, ternyata banyak. Maka Anda bilang kotorotun. Ini jamak. Tetapi ketika Anda misal berada di mobil ini mobil misalnya. Dan ini kacanya. Kemudian terjadi hujan. Maka Anda bilang apa? Koturun. Pertanyaannya, apakah Anda lihat, Anda lirik, Anda perhatikan berapa tetes yang jatuh ke kaca? Ada 1, 2, 3. Anda perhatikan itu tidak? Tidak. Maka Anda katakan kotrun. Tetesan-tetesan. Dan ini ismu jinsin jam'i. Jadi yang Anda perhatikan jenis secara umum. Kira-kira sudah sedikit apa ya? Oh iya ya, perbedaan. Intinya perbedaan. Apa itu perbedaan ismu jins jam'i dan jama' itu sendiri? Baik. Selanjutnya kita lihat. Seperti itu. Arabun, Arabiyun. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Samakun, ini jenis ikan. Misal fil bahri samakun mukhtalifatun. Nah, pertanyaannya, apakah Ana bilang, oh ini 1, 2, 3, oh ini ada banyak nih.
ikannya. Enggak. Ana nggak perhatikan satu demi satu, enggak. Tapi Ana maksudkan secara umum. Samakun, secara umum. Jenis dari ikan. Taib. Seperti itu. Sekarang masuk ke ad-darsu ar-rabi'. Taib, ad-darsu ar-rabi'. Apa yang akan kita pelajari di ad-darsu ar-rabi' ini, Ustaz? Taib, ini sedikit mengulang ya. Ad-darsu ar-rabi'. Kan ada PR. Taib. Ad-darsu ar-rabi', kita akan membahas ismul fa'il dan ismul maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian satu lagi sebetulnya ma al-hijaziyah. Taib, apa itu isim maf'ul? Apa itu isim fa'il? Di sini mu'alif menjelaskan, karena mengikuti apa yang ada di buku saja terlebih dahulu ya, biar memudahkan. Kata mu'alif, ismul fa'il adalah ismun yadullu ala man qama bisariqah. Ialah isim yang menunjukkan kepada orang yang mengerjakan pencurian. Dan diambil dari fi'il saroko. Dan isim fa'il itu wazannya diambil dari fi'il tersebut, wazannya fa'ilun. Sarikun. Baik, Anda jelaskan kembali. Ketika Anda bilang, misal, saroko al-lissu, saroko al-lissu, al-zahaba, misal. Maka al-lissu ini adalah orang yang mengerjakan saroko. Maka istilahnya, orang di sini bisa kita sebut sarikun, orang yang mencuri. Bisa. Itu dialah isim fa'il. Ialah isim yang menunjukkan orang yang mengerjakan fi'il. Jadi di dalam sarikun ini ada dua hal yang tertuang. Ada hadatsun, maksudnya kejadian pencurian, dan ada pula syakhsun, orangnya, orang yang mencuri. Jadi orang. Jadi ada terjadi pencurian, ada menunjukkan orangnya. Sarikun adalah orang yang mencuri. Dan diambil dari fi'il saroko. Untuk apa kita tahu dari fi'il saroko? Karena kalau kita bilang saroko al-lissu, maka akan ada yang namanya fa'ilnya. Akan ada fa'ilnya. Jadi kita bahas bentuk maf'ul bihnya biar lebih faham. Dan wazannya itu wazan fa'ilun, sarikun. Kalau zahaba, zahibun. Kalau jalasa, jalisun. Kalau sami'a, sami'un. Kurang lebih seperti itu. Itu yang namanya ismul fa'il. Isim yang menunjukkan kepada orang yang mengerjakan fi'il tersebut. Suatu pekerjaan. Taib. Selanjutnya isim maf'ul. Kalau isim maf'ul, mu'alif menjelaskan ismun yadulu ala ma waqa'at alaihi as-sariq.
Misal dari kata saroko ini ya, yaitu masruk. Kalau ini sarikun. Masruk itu adalah isim yang menunjukkan kepada benda. Benda itu terjadi padanya pencurian. Maksudnya yang dicuri. Dan isim maf'ul ini diambil dari fi'il mabni lil majhul, yaitu suriqo. Kemudian wazannya apa? Wazannya maf'ulun. Maf'ulun. Contohnya Ustaz, kenapa dinama atau harus kita pahami dia diambil dari suriqo. Jadi seperti ini. Misal suriqo az-zahabu. Emas tersebut dicuri. Maka kita bilang az-zahab apa? Masrukun. Masrukun, yang dicuri. Sama. Ini menunjukkan hadatsun, pencurian, syakhsun atau zat, dan menunjukkan zat tertentu, benda tertentu, benda yang dicuri. Suriqa az-zahabu. Maka az-zahab kita tahu dan kita ambil maknanya itu untuk isi maf'ul masrukun, yang dicuri. Jadi maksudnya aktif dan pasif ya. Kalau nanti sebetulnya Ana menjelaskan seperti ini karena kita akan akan tahu di kemudian hari bahwa yang namanya isim fa'il, isim maf'ul, dia itu seperti ini. Dia itu akan beramal amal fi'il. Dia itu akan beramal amal fi'il. Ketika Ana bilang huwa zahibun ila Makkah. Zahibun ini menunjukkan apa? Menunjukkan hadas, kejadian. Yang namanya kejadian itu harus ada yang mengerjakan, betul. Maka di sini ada dhamir mustatir takdiruhu huwa sebagai fa'il. Seperti itu. Ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Nanti. Jadi kenapa Anda bilang ada diambil dari saroko, kenapa diambil dari suriqo mabni lil majhul? Atau ketika Anda bilang misal huwa madrubun, dia dipukul. Madrubun ini adalah isim maf'ul yang pasti menunjukkan dua, yang namanya hadas dan zat orangnya. Kalau hadas kejadian pemukulan, maka harus ada yang dipukul. Yang dipukul, madrub ini harus ada yang namanya yang dipukul. Maka Ana bilang di sini ada dhamir mustatir huwa sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Nanti gitu ya, nanti. Ini sebagai apa? Sebagai maf'ulun. Ala kulli hal, terima saja dulu isim fa'il itu diambil dari fi'il mabni lil ma'lum. Kemudian isim maf'ul diambil dari mabni lil majhul. Untuk apa? Untuk kedepannya nanti agar kita memahami. Kemudian kita akan mempelajari ma'al hijaziyah. Ma'al hijaziyah ini adalah ma yang ta'amalu amal laisa, yang beramal amal laisa. Seperti misal Zaidun talibun. Kalau kita bilang laisa
Zaidun taliban. Kita tahu laisa ini memarfukan isimnya, memansubkan khobarnya. Laisa Zaidun taliban. Zaid itu bukan mahasiswa. Kemudian khobar laisa juga banyak ditambahkan oleh ba. Menjadi laisa Zaidun bitalibin. Bitalibin. Maka ba-nya ini adalah ba zaidah. Ba az-zaidah. Tambahan. Apa fungsinya Ustaz? Taukid. Laisa Zaidun taliban dibanding laisa Zaidun bitalibin. Laisa Zaidun bitalibin ini lebih menegaskan bahwa Zaid itu betul-betul bukan mahasiswa. Begitu pula ma'al-hijaziyah. Ma'al-hijaziyah. Ketika hadza dalam Al-Quran basyarun, ketika masuk ma amal-amal laisa ya, ma hadza basyaron, di mana hadzanya sebagai isim ma, basyaronnya di sini sebagai khobar ma. Isim ma dia dalam keadaan rofa, khobar ma dalam keadaan nasab. Sama seperti laisa, sama. Bisa juga Ustaz ditambahkan dengan ba, sama ya. Misal Ahmadu mudarrisun. Kalau kita tambahkan ma Ahmadu mudarrisan. Atau ingin kita tambahkan pertegas lagi, ma Ahmadu bimudarrisin. Seperti itu. Jadi fungsi dari ba adalah untuk mempertegas. Taib, itu 3 hal, isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il itu menunjukkan 2 hal ya, jangan lupa menunjukkan kejadian dan orangnya atau bendanya. Diambil dari mabni lil ma'lum. Untuk apa nanti ke depannya agar kita memahami. Kemudian ismul maf'ul ini adalah orang atau benda yang terkenai pekerjaan. Diambil dari mabni lil majhul. Baik, kemudian ma al-hijaziyah maksudnya ma yang beramal amal laisa, dan banyak sekali khobarnya ditambahkan ba, disebut ba az-zaidah. Fungsinya apa? Untuk yang namanya at-taukid, mempertegas, memperkuat. Baik, selanjutnya PR. PR-nya ingin baik. Silakan baca terlebih dahulu hiwarnya ya. Ini dia. PR-nya 1. Silahkan isi isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut. Qatala yaqtulu, jahila yajhalu, raka'a yarka'u. Isim fa'ilnya apa? Sampai akhir. Kemudian yang nomor 4, tentukan isim fa'il berikut ini. Mana isim fa'ilnya? Bisa nomor 1. Man qatilu aliyin radhiyallahu anhu. Siapakah yang membunuh Ali radhiyallahu anhu? Kita tahu qatil ini adalah isim fa'il. Kita garis bawahi. Ya. Qatil itu menunjukkan hadas, kejadian, maka harus ada fa'ilnya. Betul. Takdirnya huwa. Tentunya nanti kita akan membahas itu. Sampai akhir silahkan tentukan manakah isim fa'ilnya. Kemudian di sini masuk isim maf'ul ya. Wazannya apa? Maf'ulun, maktubun. Silahkan ismul maf'ul dari kata kutila. Lihat, kutila. Dari wazan atau dari fi'il mabni lil majhul. Kutila, maktulun, dan seterusnya. Silahkan ya isi. Sekarang tentukan mana isim fa'il, mana isim maf'ul berikut ini. Kasih garis bawah untuk fa'il misal. Qala al-mudiru lit-talibina. Ustaz, ini isim fa'il Ustaz. Dari kata talaba at-talibina. Tapi dia jama'. Man minkum ad-daribu wa man al-madrub. Ini 2. Jadi isim fa'il kita kasih tanda 1. Isim maf'ul kita kasih tanda garis 2. Seperti itu.
Kalau ini nanti ana bahas. Nah, ini dia. Ini ma'al hijaziyah. Anta mujtahidun. Anta mujtahidun. Kalau dikasih ma anta mujtahidan. Ini sebagai khobar ma mansub, anta fi mahali raf'in sebagai isim ma. Kalau ditambahkan alba bagaimana? Ma anta bimujtahidin. Fungsinya apa? Untuk at-taukid. Untuk at-taukid. Baik, hati mudhari al-af'al alati. Kalau ini hadirkan fi'il mudhari berikut ini. Silahkan semampunya ya. Kemudian hati jam'a al-asma al-atiyah. Hadirkan jama' dari isim-isim berikut ini. Yatim, jamaknya apa? Kuflun, jihah. Silahkan semampunya. Nah, seperti itu. Jadi masih mudah ya. Masih mudah. Di PR-nya silahkan persiapkan kembali. Ada waktu untuk merojaah kembali. Ini dia di Ad-Darsu Ar-Rabi. Nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya tahap atau materinya sedikit lebih tinggi sebetulnya. Baik, mungkin untuk pertemuan perdana kali ini setelah libur panjang Mahat ya. Anda tahu mungkin banyak yang atau beberapa yang tidak meroja. Ini Anda tidak langsung masuk ke dalam materi. Ini kita mengulang kurang lebih apa yang telah kita bahas kemarin. Baik, ada pertanyaan Umahat, silahkan. Ustadz, untuk nomor 7 itu isim fa'il dan isim maf'ul, Ustadz, ininya yang kita tentukan. Nomor 7, betul. Isim fa'il. Enggak mesti ada dua-duanya kan, Ustadz? Enggak mesti ada dua-duanya. Iya, Enggak mesti. Syukran, Ustadz. Afwan. Jadi mana isim fa'il, mana isim maf'ul. Isim fa'il wazannya fa'ilun, isim maf'ul wazannya maf'ul. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan Ummahat ya. Syukran jazilan pada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sebetulnya terakhir. Sebetulnya kitab ini hanya miniatur. Kitab ini hanya memperkenalkan persiapan agar kita bisa memahami kitab-kitab turas selanjutnya. Jadi kalau sudah betul-betul memahami ini miniaturnya, jadi kita masuk ke kitab-kitab level 1, baik dalam segi sorof dan nahwu akan lebih mudah memahaminya. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum